Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa dari kelas 1C TKI dengan NIM 43225061. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom atau ion yang terjadi karena adanya perpindahan atau pembagian elektron-elektron valensi, sehingga atom-atom atau ion-ion tersebut menjadi lebih stabil dan membentuk suatu senyawa kimia. Di mana ikatan kimia itu mempunyai dua aturan, yaitu aturan duplet dan aturan oktet. Aturan duplet adalah konfigurasi elektronnya stabil dengan jumlah 2 elektron kulit terluar atau elektron valensinya ada 2. Sementara aturan oktet yaitu konfigurasi elektronnya stabil dengan jumlah 8 elektron pada kulit terluar atau elektron valensinya ada 8. Selanjutnya itu konsep ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu antara atom dan antar molekul, di mana antar atom terbagi menjadi ikatan ion, di mana terjadi antara logam dan non-logam. Sementara ikatan kovalen terjadi antara non-logam dan non-logam. Lalu ikatan logam itu terjadi antara logam dan logam. Selanjutnya ada ikatan antar molekul, di mana terbagi menjadi dua, yaitu van der Waals, di mana terjadi antara non-polar dan non-polar atau non-polar dan polar dan polar dan polar. Sementara ikatan hidrogen terjadi dengan polar dan polar. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam dengan atom non-logam sebagai akibat gaya elektrolisis, di mana gaya elektrolisis adalah gaya tarik-menarik antara kedua ion yang berbeda muatan. Jadi, syarat terjadinya ikatan ionik itu ada dua, di mana harus terjadi serah terima elektron, dan yang kedua itu dia terjadi antara logam dan non-logam. Jadi, saya di sini memberikan contoh NaCl. Na itu adalah logam, sementara Cl adalah non-logam. Jadi Na itu mempunyai nomor atom 11 dengan konfigurasi elektronnya 281. Jadi elektron valensi dari Na adalah 1. Sementara Cl dia mempunyai nomor atom 17. Lalu konfigurasi elektronnya itu 287, di mana elektron valensinya adalah 7. Di sini elektron valensi dari Na itu 1 karena jadi dia lebih suka melepas elektron daripada menerima 7 elektron. Sementara elektron valensi dari Cl yaitu 7. Jadi dia menerima 1 elektron. Di sini mengikuti aturan oktet dan duplet. Contohnya seperti di sini kan Na itu mempunyai elektron valensi 1, sementara Cl mempunyai elektron valensi 7. Jadi syaratnya tadi kan ikatan ionik harus terjadi serah terima elektron, di mana dapat digambarkan sebagai berikut, di mana Cl itu mempunyai elektron valensi 7. Jadi di sekeliling Cl itu ada 7 elektron valensi. Jadi untuk dia menjadi elektron oktet, mengikuti aturan oktet, jadi dia harus mempunyai elektron valensi 8. Jadi di sini Na memberikan 1 elektron. Jadi disinilah yang terjadi namanya serah terima elektron. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersamaan oleh dua atom, di mana ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang berikatan untuk pembentukannya. Ikatan kovalen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ikatan kovalen tunggal, di mana contohnya itu seperti begini. H itu kan mempunyai nomor atom 1, jadi elektron valensinya adalah 1. Sementara Cl mempunyai nomor atom 17, jadi elektron valensinya adalah 7. Di sini kan H itu hanya mempunyai 1 elektron saja. Sementara agar dia duplet, dia harus mempunyai 2 elektron valensi. Begitupun Cl, supaya dia oktet, dia harus mempunyai elektron valensi 8. Jadi terjadilah pemakaian elektron bersama, di mana dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu Cl mempunyai 7 elektron, sementara H mempunyai 1 elektron. Dapat kita lihat dari gambar di atas, seperti gambar di atas. Jadi di mana situ adalah H dengan Cl berbagi pasangan elektron. Yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2, di mana karbon itu mempunyai nomor atom 6, jadi konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Selanjutnya adalah oksigen dengan nomor atom 8, jadi konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Jadi elektron valensi dari karbon adalah 4, sementara elektron valensi dari oksigen adalah 6, di mana sama-sama tidak memenuhi syarat oktet dan duplet.
Jadi dapat digambarkan sebagai berikut, di mana karbon hanya mempunyai 4 elektron valensi, sementara O hanya mempunyai 6 elektron valensi. Jadi, untuk memenuhi syarat oktet dan duplet, mereka harus berbagi pasangan elektron. Jadi, setelah mereka berbagi, C itu mempunyai elektron valensi 8, sementara oksigen mempunyai elektron valensi juga 8. Jadi, setelah mereka berbagi, dapat disimpulkan mereka memenuhi syarat oktet. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 3, di mana nitrogen itu mempunyai nomor atom 7, jadi konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 5. Jadi elektron valensi dari N adalah 5, di mana 5 itu tidak memenuhi syarat oktet maupun duplet. Jadi di sini dia harus berbagi elektron valensi antara nitrogen dan nitrogen, di mana kan masing-masing elektron valensi dari nitrogen ini hanya 5. Jadi dia harus berbagi pasangan elektron untuk memenuhi aturan duplet dan oktet. Dapat dilihat di gambar, di mana setelah mereka berbagi elektron, pasangan elektronnya menjadi oktet. Ikatan kovalen koordinasi, di mana di sini adalah contohnya NH3, di mana N mempunyai nomor atom 7 dengan konfigurasi elektron 2 dan 5, jadi elektron valensinya ada 5, sementara hidrogen dengan nomor atom 1, jadi elektron valensinya adalah 1. Jadi di mana untuk mencapai kestabilan dapat kita lihat di gambar, di mana satu atom nitrogen berikatan dengan 3 atom hidrogen melalui ikatan kovalen tunggal. Karena hidrogen sudah melepas elektronnya, jadi hidrogen tidak lagi memiliki elektron valensinya, sehingga untuk memenuhi aturan dari duplet, hidrogen membutuhkan 2 elektron tambahan. Hal ini dapat terjadi di mana NH3 menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk digunakan bersama, dan inilah yang disebut ikatan kovalen koordinasi, di mana NH3 menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Ikatan logam adalah jenis ikatan kimia yang mengikat atom-atom logam. Terdiri dari gaya tarik elektrostatik antara ion logam bermuatan positif dan elektron valensi yang terdelokalisasi dan bergerak bebas di sekitarnya. Ikatan ini memberikan logam sifat khas seperti konduktivitas listrik dan termal yang baik atau kelenturan dan kilau. Ikatan logam itu terjadi antara logam dan logam, di mana di dalam unsur Na tentunya terdapat atom-atom Na, di mana atom Na itu mempunyai nomor atom 11 dengan konfigurasi elektronnya itu 2, 8, dan 1. Di mana masing-masing atom akan melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif atau Na+. Dapat digambarkan sebagai berikut. Contohnya itu yaitu di mana atom-atom Na ini akan melepaskan elektron ke sekitarnya sehingga membentuk ion positif. Karena elektron itu bermuatan negatif, terjadilah gaya tarik-menarik antara ion positif lainnya, di mana akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dan elektron bebas lainnya, inilah yang disebut dengan ikatan logam. Karena elektron itu memiliki sifat yang terus bergerak hingga dia menimbulkan muatan-muatan negatif di sekitar ion positif. Muatan-muatan negatif inilah yang disebut lautan elektron. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen, di mana ikatan hidrogen dapat terjadi antara unsur yang sangat elektronegatif, yaitu fluor, oksigen, dan nitrogen dengan hidrogen. Di mana ikatan hidrogen pada HF, dalam molekul HF, atom H bermuatan parsial positif karena ditarik kuat oleh F yang sangat elektronegatif. Hidrogen ini dapat membentuk ikatan dengan pasangan elektron bebas dari atom F lain. Jadi garis putus-putus yang berwarna biru yang menghubungkan antara F dan H adalah ikatan hidrogen, sementara garis hitam yang menghubungkan antara F dan H adalah ikatan kovalen polar. Selanjutnya adalah ikatan hidrogen pada oksigen atau H2O. Molekul air memiliki 2 atom H yang terikat pada atom oksigen dengan pasangan elektron bebas. Hidrogen dari salah satu molekul air dapat berikatan dengan pasangan elektron bebas dari oksigen.
molekul air lainnya. Itulah yang dinamakan ikatan hidrogen pada oksigen. Selanjutnya ikatan hidrogen pada N atau NH3, di mana dalam amonia H terikat pada N yang cukup elektronegatif. Hidrogen dari salah satu molekul NH3 dapat berikatan dengan pasangan elektron bebas N pada molekul NH3 lain. Ikatan hidrogen pada NH3 lebih lemah dibanding HF dan H2O karena keelektronegatifannya. Tuh, bye-bye guys.